Shalom, selamat bertemu saudaraku dalam satu lagi kesempatan yang sangat baik ini untuk kita dapat merenungkan firman Tuhan bersama-sama. Saya sangat bersyukur dan penuh dengan sukacita di depan Tuhan telah memberikan segala sesuatu, baik kekuatan maupun kemampuan. Malah saya ingin katakan kesempatan ini kesembuhan untuk saya pribadi dalam beberapa waktu ini, semuanya karena kemurahan Tuhan. Mari kita penuh dengan ekspektasi Tuhan memiliki sesuatu yang istimewa yang Tuhan mau sampaikan buat kita pada pagi hari ini. Mari kita berdoa. Bersurga, terima kasih Tuhan karena Engkau sangat baik, luar biasa dengan kami. Engkau setia, Engkau tidak pernah berubah dengan kami. Malah Engkau memberikan dan mencurahkan baik kami segala kemurahan-Mu kepada kami Bapa. Dalam segala kelemahan kami, kami melihat kami hanya dapat bergantung untuk terus dalam hidup kami sebagai orang yang percaya hanya melalui kemurahan dan juga karena kasih karunia-Mu. Bersorga, saya percaya pada pagi hari ini Engkau menyediakan bagi kami satu lagi hidangan firman Tuhan untuk kami dapat renungkan bersama-sama. Saya percaya pada sorga Engkau memiliki sesuatu yang Engkau simpan bagi kami istimewa, Engkau mau lepaskan dan Engkau mau supaya kami semua jemaat Tuhan menikmati kebenaran firman Tuhan ini. Terima kasih pada sorga, kami siap untuk diberkati dengan firman-Mu, kebenaran firman-Mu. Dalam nama Yesus kami berdoa. Amin. Saudaraku, sebagai satu permulaan kesaksian, saya telah mengalami sedikit gangguan kesehatan dalam beberapa waktu kebelakangan ini. Dan saya sangat-sangat bersyukur kepada Tuhan karena Tuhan telah menyertai dengan luar biasa, beri kekuatan. Malah satu yang saya sangat-sangat tidak dapat nafikan adalah bagaimana Tuhan dekat dengan saya dan memberikan yang terbaik, malah melayani saya dengan luar biasa. Dan semua itu dilakukannya melalui orang-orang yang ada di sekeliling saya dan situasi yang saya sedang alami. Nah, saya sudah mengalami dan melihat bagaimana Tuhan bekerja dengan luar biasa, memulihkan kesembuhan, memulihkan kesehatan dalam bermula dengan 30 kali lipat, 30%. Kemudian meningkat hingga 60% dan saya percaya dan saya sedang melihat Tuhan sedang menyediakan bagi saya untuk menikmati 100% kesehatan yang Tuhan sudah siapkan dan sediakan bagi saya secara pribadi. Sehingga pada pagi hari saya dapat dan boleh menyampaikan firman Tuhan dan kita boleh menikmati bersama-sama. Pada hari ini saya mau membawa kita untuk merenung satu firman Tuhan atau satu tema firman Tuhan, yaitu sukacita. Kita tahu dalam Amsal pasal 17 ayat 22, firman Tuhan mengatakan bahwa hati yang gembira adalah obat yang manjur, tetapi semangat yang patah mengeringkan tulang. Wah, kita tahu rahasia ini. Kita tahu bahwa sukacita itu menimbulkan sesuatu yang positif, satu yang memberikan kepada kita obat bagi kita dalam tubuh kita, dalam tubuh jasmani kita. Dan ini bukan dinyatakan oleh manusia, oleh dokter dan sebagainya, tapi oleh firman Tuhan sendiri. Itu dalam Amsal 17 ayat 22. Dia katakan hati yang gembira adalah obat yang manjur. Saudaraku, kita tahu, tapi masalah dan isu dalam sebagai orang percaya adalah bagaimana kita dapat memiliki hati yang penuh dengan sukacita ini. Ada orang yang mengatakan bahwa kita boleh memiliki sukacita dengan mewujudkan suasana gembira ataupun coba berpikiran positif dalam pikiran kita. Saudaraku, apa yang firman Tuhan ingin sampaikan ataupun nyatakan dalam kebenaran firman Tuhan ini lebih daripada sekadar kekuatan manusia untuk berpikir sedemikian rupa. Tapi lebih daripada itu adalah kebenaran itu sendiri. Malah saya ingin kita bersama-sama melihat bahwa sukacita adalah sebenarnya adalah kasih karunia Tuhan sendiri. Nah, kita tahu bahwa dalam Alkitab, kalau kita telusuri penulisan Paulus, kitab Filipi adalah kitab yang paling penuh dengan sukacita. Saya katakan penuh dengan sukacita ialah karena Paulus mengulangi ataupun menekankan tentang perkataan sukacita ini, seperti dia katakan dalam pasal yang
ketiga. Ayat yang pertama dia katakan, akhirnya saudaraku bersukacitalah dalam Tuhan. Dia katakan, bersukacitalah dalam Tuhan. Menulis hal ini lagi kepadamu tidaklah berat bagiku dan memberi kepastian kepadamu. Kemudian dia mengulangi lagi dalam Filipi 4 ayat 4, dia katakan, bersukacitalah senantiasa dalam Tuhan. Malah dia ulangi, dia katakan sekali lagi aku katakan, bersukacitalah. Malah kalau kita lihat ayat ini dia katakan, bersukacitalah sentiasa dalam Tuhan. Sekali lagi ku katakan bersukacitalah. Maksudnya ini adalah satu perintah, satu yang mau ditekankan oleh Paulus kepada jemaat di Filipi. Dan yang ayat yang ke-10 dia katakan, aku sangat bersukacita dalam Tuhan bahwa akhirnya pikiranmu dan perasaanmu bertumbuh kembali untuk aku. Memang selalu ada perhatianmu, tetapi tidak ada kesempatan bagimu. Saudaraku, kita tahu bahwa buku Filipi ini menggambarkan sukacita yang luar biasa digambarkan oleh hati Paulus. Tapi tahu kita bahwa ketika Paulus menulis kitab Filipi ini, dia berada di dalam penjara di Roma. Dia dalam keadaan yang sangat-sangat daif, dalam keadaan tertekan, mungkin dalam kekurangan, mungkin juga dalam keadaan sakit, di dalam penjara di Roma. Tetapi justru ketika dia menulis surat dari keadaan situasinya yang sangat-sangat penuh dengan kesengsaraan ini, dia menekankan tentang sukacita. Ini luar biasa. Saudaraku, sukacita bukan suatu idea. Sukacita bukan sesuatu yang kita perlu pelajari ataupun kita perlu wujudkan. Mari kita lihat apa yang Tuhan Yesus katakan dalam Yohanes pasal 15 ayat 11. Dia katakan, semuanya itu kukatakan kepadamu supaya sukacitaku ada di dalam kamu dan sukacitamu menjadi penuh. Nah, sebelum saya nyatakan maksud Tuhan Yesus ketika dia katakan sukacitaku, supaya sukacitaku ada dalam kamu, dia menyatakan ayat ini selepas peristiwa perjamuan kudus, yaitu selepas Yudas pergi meninggalkan mereka untuk menganiaya Yesus. Di mana Yudas akan bertemu dengan para imam dan menyerahkan Yesus dengan harga nilai 30 keping perak. Satu yang sangat menyedihkan. Tetapi justru apa yang Yesus katakan, dia katakan kepada murid-muridnya yang tinggal, semua ini kukatakan kepadamu. Dia katakan, semua itu kukatakan kepadamu supaya sukacitaku ada dalam kamu dan sukacitamu menjadi penuh. Saudaraku, rahasia kita untuk menerima ataupun memiliki sukacita ini adalah bukan sukacita yang diwujudkan oleh pikiran kita atau hati kita, tetapi kita memiliki atau menerima sukacita itu daripada Yesus sendiri. Karena sukacita yang dinyatakan dalam firman Tuhan ini adalah bukan sukacita manusia atau sukacita dunia ini. Sukacita di mana kita gembira karena kita memiliki sesuatu, kita punya alasan untuk bersukacita. Mungkin karena kita sembuh, mungkin karena kita telah diberkati dan sebagainya, ataupun kita mendapat sesuatu sebagai hadiah. Saudaraku, sukacita sini adalah pribadi Yesus. Dia katakan sini supaya sukacitaku ada dalam kamu. Masa sukacita yang ada pada Kristus Yesus. Aura, saya katakan aura, mungkin aura, lebih tepat adalah roh. Sukacita itu yang ada dalam pada Yesus itu ada di dalam Anda dan saya. Yaitu dengan menerima Yesus Kristus. Menerima Yesus Kristus pasti menerima kemurahan, menerima kasih karunia, dan menerima sukacita itu sendiri.
daripada Tuhan. Dalam bahasa Yunani, sukacita itu adalah disebut sebagai kara. Nah, saya ingin saudaraku ingat bahwa kasih karunia adalah karisma dalam bahasa Yunani. Jadi kata kara, kata joy atau sukacita itu ada dalam karisma. Jikalau kita mau memiliki sukacita, sebuah sukacita yang boleh menjadi obat dan menjadi obat yang manjur, yang efektif dalam kehidupan kita, yang menyembuhkan kita. Kita harus melihat dan menerima sukacita itu seperti kita menerima kasih karunia. Saudaraku, sukacita adalah pribadi Kristus sendiri. Sukacita adalah anugerah Tuhan. Sukacita itu adalah karisma sendiri. Haleluya. Inilah menyebabkan mengapa Anda dan saya boleh menikmati bukan hanya sukacita, tetapi kesembuhan di dalam Tuhan. Firman Tuhan mengatakan bahwa supaya sukacitaku ada dalam kamu dan sukacitamu menjadi penuh. Saudaraku, maksud menjadi penuh. Sukacita kita menjadi penuh apabila kita kelihatan dan nampak dalam kehidupan kita. Nampak dalam tingkah laku kita. Sehingga apa yang kita lakukan, apa yang kita tindakan kita yang berikutnya dalam kehidupan kita adalah tertuju kepada kasih Kristus, kemurahan Kristus. Saudaraku, saya ingin kita lihat ini, bahwa kemurahan Tuhan, kasih karunia-Nya lah yang memberikan pada Anda damai sejahtera, sukacita yang luar biasa. Susah mengapa Paulus mengatakan pada jemaat di Filipi, dia katakan, bersukacitalah senantiasa dalam Tuhan. Maksudnya sukacita kita bukan sukacita atas dalam suasana atau situasi yang kita alami, ataupun bersukacita atas dasar dunia ini, tetapi sukacita kita adalah atas dasar dalam Tuhan. Haleluya. Apabila kita melihat semuanya apa yang Tuhan Yesus sediakan dan siapkan bagi Anda dan saya, baik kesembuhan, perlindungan, damai sejahtera, malah kecukupan serta kelimpahan yang Tuhan sudah siapkan dan sediakan bagi Anda dan saya. Oh, haleluya. Saya mau kita mengambil serius hal ini, karena saya percaya inilah yang menyembuhkan Anda dan saya. Ketika saya melihat ini, mata hati saya terbuka. Saya melihat bahwa sesungguhnya rahasia untuk saya dapat menikmati sepenuhnya kesembuhan yang Tuhan bagi pada saya. Saya katakan 30% itu cukup luar biasa, 60%, 70% cukup luar biasa. Tapi Tuhan mau bagi 100%, malah 120% kekuatan, malah kesembuhan dalam kehidupan kita. Wah, haleluya. Dan saya percaya apa yang Tuhan katakan sini, rasanya ialah apabila kita melihat bahwa sukacita itu, the joy, kara itu adalah pribadi Kristus sendiri. Dia yang telah memberikan dirinya sebagai anugerah pada Anda dan saya. Saudaraku, Anda bersukacita bukan karena Anda mendapat sesuatu. Anda bersukacita karena Yesus menyerahkan hidupnya pada Anda. Dan itulah rahasia. Apabila kita mulai menikmati sukacita dengan cara melihat, pandang seperti demikian rupa, yang lain akan melimpah dalam kehidupan Anda. Kesembuhan, damai sejahtera, sukacita yang luar biasa. Oh, haleluya, haleluya. Saya mau tutup dengan firman Tuhan yang terdapat di dalam Amsal pasal 15. Dan ini perlu saya nyatakan karena ini bukan sesuatu yang mechanical, tetapi sesuatu yang overflow ataupun melimpah ruah dalam kehidupan Anda dan saya. Yaitu dikatakan begini, hati yang gembira membuat muka berseri-seri. Perkataan membuat sini ialah kesan. Hati yang gembira membuat muka berseri-seri, tetapi kepedihan hati mematahkan semangat. Saudaraku, mari kita renung firman Tuhan kita yang kita dengar pada pagi hari ini. Inilah rahasia sukacita yang kita miliki dalam Kristus Yesus. Haleluya, haleluya.
Mari kita berdoa. Bapa di sorga, terima kasih Tuhan, Engkau memberikan kami pada hari ini kesempatan yang sangat luar biasa untuk mendengar firman-Mu, renungan yang sangat singkat. Tapi saya percaya pada sorga, Engkau sedang beri kekuatan bagi kami, berikan damai sejahtera bagi kami, Bapa di sorga. Karena kami melihat pada hari ini sukacita yang kami miliki. Bila Engkau mengatakan bersukacita dalam Tuhan, yaitu sukacita yang dimiliki oleh Kristus Yesus sendiri. Bila Tuhan Yesus mengatakan, aku ingin beritahu semua ini kepada kami, supaya sukacita kami, sukacita Yesus ada dalam kami, supaya sukacita kami menjadi penuh. Terima kasih Bapa di sorga. Hamba-Mu selesai berbicara, dan Engkau terus memberikan hikmat dan juga pewahyuan bagi kami. Kemuliaan hanya bagi-Mu, dalam nama Yesus kami berdoa. Amin. Haleluya.